Program makan bergizi gratis di Indonesia digulirkan sejak awal tahun 2025 sebagai upaya untuk mendukung pemenuhan gizi anak-anak sekolah dan kelompok rentan lain. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa siswa tak hanya datang ke sekolah, tetapi juga mendapatkan asupan nutrisi yang layak. Namun dalam pelaksanaannya, program ini tak lepas dari tantangan, termasuk laporan kasus keracunan massal, dugaan korupsi dalam pengadaan, hingga keluhan praktik tray haram. Menurut laporan Reuters, kurangnya pengawasan disebut sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya keracunan makanan dalam program ini. Lebih dari 1.000 orang, termasuk anak-anak, dilaporkan menderita keracunan setelah mengonsumsi menu MBG di Jawa Barat. Badan Gizi Nasional pun telah mengakui bahwa prosedur operasional yang tidak konsisten dan penggunaan bahan yang bermasalah turut menyumbang risiko ini. Di sisi lain, sejumlah lembaga pengawas menyoroti potensi korupsi sistemik di balik pengadaan bahan makanan dan kelemahan tata kelola. Transparency International Indonesia atau TII dalam kajiannya menemukan bahwa program MBG sangat rentan terhadap konflik kepentingan, pengadaan yang tidak transparan, serta lemahnya pengawasan dalam rantai distribusi. Salah satu risiko besar yang disebut Kepala Badan Gizi Nasional adalah bahwa keracunan pangan bisa menjadi lebih berbahaya dibanding penyalahgunaan anggaran. Meski demikian, tak semua aspek dari MBG bernada kelam. Beberapa titik keberhasilannya pun tercatat. Program ini menjangkau jutaan penerima manfaat, memberi akses makanan tambahan yang sebelumnya tak terjangkau, dan membuka diskusi publik tentang pentingnya gizi dan keamanan pangan. Dalam menanggapi kasus keracunan, BGN bahkan membentuk tim investigasi multidisiplin, melibatkan pakar kesehatan, kepolisian, dan lembaga kontrol pangan guna menemukan akar masalah. Langkah ini menunjukkan bahwa pihak berwenang menyadari urgensi evaluasi menyeluruh terhadap MBG. Program makan bergizi gratis yang dibuat oleh pemerintah kini menjadi perbincangan. Setelah muncul kasus dugaan keracunan di beberapa sekolah, muncul juga isu tentang penyalahgunaan anggaran dan korupsi. Masyarakat pun terbelah, ada yang menilai bahwa program ini belum transparan dan rawan disalahgunakan, tapi ada juga yang berharap tujuannya untuk menekankan angka stunting. Lalu, apa kata mereka? Nama gua Syahrul Raihan dari jurusan Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Rija, saya dari jurusan Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rapak Bari dari jurusan Ilmu Komunikasi. Saya Ahmad Azzaki dari jurusan Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, nama gue Riko, gue dari Ilmu Komunikasi. Halo, nama saya juga Taat, saya angkatan 2023 jurusan Ilmu Komunikasi. Halo, perkenalkan, nama saya Syifa Dava Saputra dari jurusan Ilmu Komunikasi. Kalau dari gua, program MBG ini udah bagus ya. Cuman kemungkinan lebih, gua juga masih belum ngeriset lah kayak sekolah-sekolah mana aja yang belum dapat, kayak mungkin lebih dibagiin ke semua Indonesia kali, itu lebih bagus. Pendapat gue tentang MBG sebenarnya bagus, cuma mungkin kurangnya apa ya? Mungkin sterilisasi mungkin ya dari kesehatan yang mengakibatkan kemarin ada berita keracunan. Mungkin menurut gue itu kurang efektif. Pendapat saya tentang mengenai MBG turut prihatin ya, apalagi itu program pemerintah yang harusnya bisa dilaksanakan dengan baik, tetapi malah menjadi bencana atau ancaman bagi masyarakat. Pendapat gue tentang MBG ya, tentunya sih MBG gue sedikit mendukung ya, karena kan mengingat katanya mau mewujudkan Indonesia Emas 2045. Cuman gue menyampaikan kritik sih kepada Pak Prabowo dan pelaksana yang lainnya. Mengingat banyak juga nih kejadian keracunan di SMK ya, sama SMP yang kita baca di berita lah saat ini. Terutama kemarin tuh di Bandung Barat, katanya sih meninggalnya karena MBG satu orang ya. Pendapat saya mengenai MBG sejauh ini programnya bagus ya. Cuman emang sedikit banyak kekacauan kemarin, apalagi keracunan ya. Dapat ya. Mungkin karena emang masaknya kurang bersih atau apa, tapi kedepannya semoga lebih baik. Semoga juga makanannya lebih enak lah, biar gizi anak-anak zaman sekarang tuh lebih baik buat kedepannya. Dan kedepannya mungkin untuk porsinya saya lihat di sosial media sangat kurang sih. Kurang banyak ya? Kurang banyak. Kurang banyak. Jadi mau gimana kalau
porsinya segitu dan gizi terpenuhi kan nggak mungkin dong kalau segitu. Kalau harapan dari gue sih kayak kemarin buat tempat nyucinya MBG itu gue lihat lah di TikTok. Itu dia bener-bener kayak jorok banget lah tempat nyucinya. Itu lebih diperlihatin lagi sih buat nyucinya. Harapan gue nggak ada lagi yang kayak gitu. Harapan gue mungkin lebih diperbaikin lagi lah dalam hal gizi ataupun sterilisasi agar tidak ada yang keracunan lagi. Harapannya mungkin dari MBG ini kedepannya harus lebih baik lagi kali ya. Iya, harusnya lebih baik lagi dan lebih diperhatiin lagi. Apalagi itu kan tujuan utama presiden kita Prabowo ya. Ya. Harapan gue kedepannya sih pemerintah lebih memperhatikan nih dapur umum yang memproduksi makanan bergizi gratis. Terus juga memastikan nih bahwa makanannya itu beneran berprotein tinggi dan tentunya higienis. Itu aja sih. Thank you. Harapan saya untuk kedepannya MBG terus ada, programnya, terus jalan, dan improvisasi itu penting ya MBG. Tolonglah, kasihan murid-murid di luar sono yang makan gratis tapi tidak bergizi, hitungannya itu mah. Udah sekian dari saya. Ya, sekian dari saya sama Dava. Semoga kedepannya MBG lebih baik lagi programnya, apalagi makannya kayak tentang ayam atau apa, pencucian apa namanya, tray-nya harus lebih bersih lagi biar nggak ada korban atau apapun itu. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Demikian tanggapan dari berbagai polemik seputar program makan bergizi gratis. Meskipun ada pro dan kontra, harapannya semua pihak dapat memberikan masukan yang membangun agar program ini tetap berjalan dan tepat sasaran. Saya Vini Faliza, melaporkan untuk Info Kampus.